Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama, surat Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Tentang memberi tangguh kepada peminjam yang sulit membayar hutang, yang sebenarnya secara zahir dia punya kemampuan untuk membayar, saya memberi tangguh 3 kali atau 3 kali kesempatan. Selanjutnya dia kalau pinjam lagi, saya tidak memberi pinjaman lagi. Apakah sikap saya itu sudah termasuk zalim atau terhitung tegas, Ustaz? Sedang kepada peminjam yang amanah saya juga mudah dan entengan. Coba kamu perhatikan dulu artinya. Artinya saya itu dibaca lagi ya artinya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ya, paham nggak? Berkesukaran itu maksudnya sukar untuk membayar karena tidak ada. Ya, bukan sukar membayar hutang karena ada. Ya, nanti hadis berikutnya kan orang yang ada kemampuan tidak mau membayar hutang itu termasuk orang apa? Zalim, matnul ghani, dzulmun, penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu zalim. Dan yang dimaksud ayat ini kesukaran ini memang tidak ada untuk membayar hutang. Jadi untuk membayar hutang tidak ada. Ya, orang rekoso lah itu. Maka supaya diberi tangguh, beri kesempatan lagi. Beri kesempatan lagi kok belum bisa lagi. Karena memang perekonomian sedang sulit. Di hadis lain nanti di belakang mungkin kalau bacanya sudah selesai, sampai supaya memberi keringanan. Beri keringanan bukan memberi tangguh. Memberi keringanan bisa dikurangi tanggungannya. Ya, dikurangi tanggungannya. Maka di sini ayat ini kan terangkan, coba terus dibaca lagi lah. Artinya ini sampai jelas. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Nah, terus? Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, paham nggak? Kesukaran untuk membayar hutang, ya, diberi tangguh sampai dia ada berkelapangan, nganti longgar sampai dia punya untuk membayar hutang. Ya, kalau memang dia orang kesukaran, nah maka ayat tadi menerangkan kalau memang dia diberi tangguh pun kesukaran, maka dikurangi, dipotong hutangnya. Atau disedekahkan semua lebih baik. Ya, disedekahkan semua lebih baik. Dia memang sulit. Cara Jawa paribasane dibelah wis ora metu getihe. Apa kene dibelah ora metu getihe. Nah, kalau memang kandasnya sangat mentu diberikan disedekahkan semua lebih baik. Sekarang pertanyaanmu tadi. Tidak ada hubungannya dengan ayat ini, coba. Tentang memberi tangguh kepada peminjam yang sulit membayar, ya, yang sebenarnya secara zahir dia punya kemampuan untuk membayar. Nah, ada beda kan? Dengan ini lain. Dia ada kemampuan untuk membayar. Kalau ini tadi tidak ada kemampuan, maka diberi tangguh sampai ada kelapangan. Lapangan ada kelonggaran. Kelonggaran maksudnya sampai dia punya gitu lah. Terus?
Terus saya memberi tangguh 3 kali atau 3 kali kesempatan. Selanjutnya, dia kalau pinjam lagi, saya tidak memberi pinjaman lagi. Apakah sikap saya itu sudah termasuk zalim atau terhitung tegas, Ustaz? Sedang kepada peminjam yang amanah, saya juga mudah dan entengan. Ya betul itu. Tadi lihat orang itu tidak membayar-bayar, diberi tangguh ya tidak bisa membayar itu karena apa? Ya, kalau kamu katakan tadi data lahiriahnya dia itu ada mampu bisa membayar, tapi memang tidak mau membayar. Nah, kalau tidak mau membayar itu kalau utang lagi ya jangan diberi. Wong dia pandainya baru utang, belum pandai menyahur. Umumnya orang utang itu kaya-kaya wajib. Nek selak butuh no kanggone sesuk malam ini harus dapat, wajib to kuwi. Lah nek nyaur utang umumnya memahami mubah. Ya, mubah. Mubah disaur ya entuk, ora disaur ya entuk wong mubah. Atau jagake enggak ditagih tak semayan itu sesuai ora dibebaske. Nah, maka kalau lihat orangnya, kalau mau orangnya itu belernya mau bayar utang tuh memang tidak mau bayar utang, ojo diutangi meneh. Bagus itu. Nah, kamu kan tadi orang yang pegang yang menghutangnya yang dia amanat, kamu juga mudah lah, bagus itu. Ya, jadi kalau memang hutang tuh niatnya tidak mau bayar, udah jangan diutangi. Punya utang, ya sebetulnya dohiriah bisa. Nah, orang gue nyicil utang malah sepeda motornya ganti anyar. Ya, sepeda motornya ganti anyar. Ditagihnya kondoran duwine malah bangun rumah. Nah, itulah. Nah, itu jangan. Jadi kalau kamu harus diten, pancen orang itu susah nyaur utang karena memang tidak mau, ya, bukan tidak ada ya. Tidak cocok dengan ayat ini. Ayat ini yang dimaksud orang ini memang dalam keadaan kesempitan sehingga membayar hutang belum bisa, maka diberi tangguh sampai dia ada ke lapangan, maksudnya sampai dia bisa membayar hutangnya. Nah, kalau memang diberi tangguh terpaksa tidak bisa, memang kamu tahu orangnya itu memang ya kuwi ibaratnya dibelewe sama tuh geter mbak apa-apane lagi, terus ora duwe apa-apa. Nah, kamu sedekahkan lebih baik, namanya tawun, tolong menolong. Nah, tak tagih piye wong nggo mangan rekoso kok tak tagih terus tak peksa ngopo wis. Nah, jadi pertanyaan itu tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Ayat ini betul-betul orang dalam keadaan kesulitan untuk membayar hutang karena tidak ada kemelaratan lah itu. Apalagi masih di halaman pertama, hadis yang pertama. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada, rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyayangi kepada orang yang mudah apabila menjual, mudah apabila membeli, dan mudah apabila menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Mohon dijelaskan tentang hadis ini Ustadz, karena penagih hutang sudah berlaku lemah lembut, yang ditagih malah kadang lebih galak, bahkan bisa berujung saling mendiamkan. Lah kowe nang gare wong utang ya kaya ngono ki piye? Ya itu jelas orang ndak ada baik, wong ditagih malah galaki karo sing nagih itu ndak beres. Harusnya kalau dia punya hutang, ditagih yang menghutangi, kalau belum ada, ia dikatakan dengan jawaban yang baik, gitu loh. Ya, sebab dia ketika hutang itu hakikatnya kan minta tolong. Jadi aslinya hutang piutang itu tahun tolong menolong. Jadi jangan
ketika butuh ditulungi. Nah, bareng sekarang yang nulungi tadi membutuhkan minta kembali uangnya malah kamu kasari. Padahal ya nagih pun dengan lemah lembut juga, dengan sopan. Nah, itu orang tidak tahu diri itu. Ya. Ya maka itu ya kandhani. Syukur nek dhewe wong Islam ya kena hadis iki. Nek wong Islam, nek ora wong Islam ya wis ora gagas hadis apa kuwi. Ya, jadi sebaiknya orang Islam itu yang dicintai Allah kalau menjual ya mudah, membeli ya mudah. Ya. Membayar hutang ya mudah, nagih hutang ya mudah. Artinya rasa nagih hutang dadak gawe kayak digawake. Apa itu namanya? Tukang nagih itu namanya apa? Debt collector. Debt collector. Enggak orang nyaur diancam. Nah, itu jangan tidak nagih hutang dengan mudah, ancaman. Akhirnya orang membayar itu karena takut dengan ancaman tadi. Nah, akhirnya hubungan hati mesti renggang gitu. Ya. Maka orang Islam itu aturannya jelas. Kalau masing-masing melaksanakan Islam pasti baik. Hubungan itu baik, utang piutang itu asalnya juga ta'awun, tolong menolong. Kalau itu masing-masing melaksanakan sebagaimana mestinya, mesti hubungannya makin baik. Besok lagi kalau ada keperluan lagi dia minta tolong lagi tidak akan segan, tidak pekewuh. Tapi kalau model begitu kan, walaupun nanti dia sulit mau minta tolong lagi, sudah takut yang dimintai tolong pun juga niteni orang ini. Tidak mau akhirnya hubungan hati renggang. Ya, apalagi Berikutnya brosur halaman 5, hadis yang paling atas. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismah yumsah laka, rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlaku mudahlah, niscaya kamu diberi kemudahan. Yang dimaksud berlaku mudah dalam hadis ini, apakah dalam segala hal atau hanya dalam hal jual beli dan hutang piutang sesuai dengan brosur pada kesempatan ini? Dalam segala hal, ya, karena agama kita itu, ya, memang mudah, maka jangan dipersulit. Yasiru wala tu'asiru. Ya, mudahkanlah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Bikin orang senang dengan Islam, dengan perilaku orang Islam. Orang yang melakukan ajaran Islam itu senang. Maka orang itu senang dengan Islam karena perilakunya orang Islam itu memang menyenangkan. Kalau perilaku orang Islam itu sesuai dengan tuntunan Islam, itu menyenangkan. Jangan dibikin lari. Nah, orang Islam kok perilakunya menyalahi Islam. Islam itu suruh lemah lembut, lah kok malah kasar, keras. Ya. Rasulullah itu diberi karena rahmat Allah, diberi sifat kelemah lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Coba dibaca ayat ini. Lau kuntum fadhal ghalidhal qalbi lam fadu min haulik. Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, Nabi Muhammad itu karena rahmat dari Allah. Jadi lemah lembut itu karunia dari Allah. Maka termasuk Nabi pun begitu. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Ya. Di situ diterangkan karena rahmat dari Allah kamu berlemah lembut. Terus
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya, tak? Kalau Nabi itu bersifat keras, berhati kasar, ya, orang-orang akan lari dari sekelilingnya, akan menjauh. Tapi karena Nabi sifatnya lemah lembut, malah Nabi mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut, cinta kepada kelemah lembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'alal siwa. Ya. Jadi Allah itu punya sifat lemah lembut, cinta kepada kelemah lembutan. Ya tak? Itu. Dan Allah akan memberikan orang yang punya sifat lemah lembut itu akan diberikan sesuatu kebaikan yang tidak diberikan kepada orang yang sifat kasar, apalagi keras lagi kasar tadi, dan tidak diberikan kepada sifat-sifat yang lain. Nah, maka itu lemah lembut itu suatu sifat umat Islam itu dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Nah, sehingga dengan orang melaksanakan Islam tidak hanya utang piutang saja, segala hal. Orang itu menjadi berhubungan dengan orang yang lemah lembut, sopan, itu senang dia. Nah, itu Islam. Ya. Maka jadikan orang itu cinta kepada Islam. Orang mengamalkan Islam itu akhirnya orang cinta kepada Islam. Dari ketemu orang Islam kok apa ya? Memang diajarkan Islam itu baik. Jangan sampai ya orang lari dari Islam karena perilaku orang Islam itu sendiri. Wong kasar, ya sudah, membenci, pendendam, kalau ngomong muni tidak terkontrol sudah. Nah begitu orang jadi, ya orang yang tidak mengerti, wong Islami wongnya kaya ngono kuwi padahal lho. Makanya yang dikatakan oleh Muhammad Abduh begitu. Islam itu baik. Tertutup kebaikan Islam itu dengan perilaku orang Islam. Ya. Itu. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu sebenarnya baik. Tapi orang yang tidak mengerti Islam seolah-olah itu Islam itu jelek karena melihat orang-orang Islam itu perilakunya jelek. Nah, maka itu jangan orang itu menjadi lari dari Islam karena melihat perilakunya orang Islam. Maka basyiru wala tunafiru. Jadikan orang itu senang kepada Islam itu senang. Jangan kamu bikin lari dari Islam karena perilaku orang Islam yang menjadikan orang Islam lari, menjadikan orang itu lari tidak suka kepada Islam. Maka lemah lembut itu dalam segala hal, tidak hanya dalam hutang piutang saja. Gitu ya. Memang Islam itu mengajarkan orang itu untuk lemah lembut, sopan, sopan, dan jangan suka bermusuhan. Kalau diperbuat tidak baik pun umat Islam diperintahkan supaya membalas dengan kebaikan. Itfa bilati ya ahsan. Kalau kamu diperlakukan seorang jelek, balaslah dengan kebaikan. Balas dengan kebaik. Kalau kamu diputus persaudaraanmu, sambunglah. Jalan Nabi kan begitu tak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sil man qata'aka wa'ti man haramaka wa'fu aman dalamak. Kalau ada orang memutus hubungan dengan kamu, sambunglah. Luruana dhisik, beri salam lebih dulu. Kalau ada orang memberikan sesuatu kepadamu tidak mau karena seolah-olah saya memberi orang ini haram, maka tidak mau memberi orang haram, meminjam pun tidak mau. Nah kalau ketemu orang semacam itu, kalau nanti kamu punya, ya, dan dia orang itu membutuhkan sesuatu, kamu ada, berikan pada dia. Kalau dia meminjam, pinjamkan pada dia. Kalau memang kamu ada yang dia butuhkan tadi, walaupun kamu tidak pernah meminjam atau kepada dia, tidak pernah diberi haram. Nah kalau ketemu orang semacam itu, maka wa'ti man haramat, berikan pada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Wa'fu aman dalamak, maafkan orang yang mendolimi kamu. Ya?
Mau orang Islam tidak boleh berbuat zalim, mau didolimi aja suruh memaafkan. Maka kita tidak akan berbuat zalim. Mengapa? Karena Allah tidak suka kepada berbuat zalim. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka untuk berbuat zalim. Maka termasuk orang yang sebetulnya punya, saatnya bayar utang dia sebetulnya punya tapi tidak mau ditunda karena saya masih butuh, terus tak bayarnya jane hari akad ini tak bayar akad buri aja. Penundaan pembayaran hutang itu pun termasuk zalim. Kalau ada orang bisa membayar hutang kok ditunda, ini zalim. Ya. Sedang Allah tidak suka kepada perbuatan zalim. Nah, jadilah orang Islam yang mengamalkan Islam dengan apa adanya itu pasti baik. Ya, apalagi halaman 5 masuk ke 6. An Abi Rafi'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakron faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqati fa amara Aba Rafi'in an yaqdiya ar-rajula bakrah faraja'a ilaihi Abu Rafi'in faqala lam ajid fiha illa khiyaran raba'iyan faqala a'tihi iyyahu inna khiyaron nasi ahsanuhum qadaan, rawahu Muslim. Dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang unta yang masih muda umurnya kepada seseorang. Kemudian datang kepada beliau unta-unta dari sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Rafi' agar mengembalikan hutangnya kepada orang tersebut dengan unta yang masih muda pula. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak mendapati pada unta-unta itu kecuali unta yang lebih bagus dan yang lebih tua umurnya, yakni umurnya 6 tahun masuk 7 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang paling baik di antara mereka dalam mengembalikan hutangnya. Pertanyaan pada kalimat yang akhir ini mohon dijelaskan. Sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik di antara mereka dalam mengembalikan hutangnya. Jadi Rasulullah tadi punya utang seekor unta pada seseorang. Unta yang diutang, yang dipinjam Rasulullah itu ya umurnya masih muda, pas 2 tahun apa 3 tahun. Nah, ya tentu masih kecil, harganya kan murah kan. Nah, ketika akan mengembalikan, ya sahabat tadi disuruh oleh Rasulullah itu ambilkan unta itu, bayarkan kepada orang itu yang sebanding dengan yang saya pinjam. Nah, sahabat tadi mencari unta yang untuk membayar itu yang sebanding tidak ada. Adanya yang lebih baik, lebih tua umurnya, tadi 7 tahun kan, lebih tua umurnya, lebih besar lebih tua, tentu harganya lebih mahal daripada yang dipinjam. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk mengembalikan unta yang Rasulullah pinjam yang sebanding dengan itu ada. Adanya yang lebih baik. Ya sudah, bayarkan kepada mereka yang lebih baik itu. Karena sebaik-baik orang itu yang lebih baik dalam mengembalikan hutangnya. Jadi hutangnya unta lebih murah, lebih kecil, dibayar unta lebih besar, lebih mahal, itu lebih baik. Jadi melebihkan pembayaran hutang itu boleh enggak? Boleh. Ya, melebihkan pembayaran hutang. Karena rasa syukurnya saya ketika hutang itu ya, sudah ditolong dari kesulitan saya. Nah, saya sekarang mengembalikan hutang dengan diberi hutang tadi, kebutuhan saya tertolong, dimudahkan. Nah, sekarang Allah beri rezeki pada saya, akan saya kembalikan hutang itu karena dia pernah menolong saya, memudahkan kesulitan saya beri, saya kembalikan hutang ini dengan saya tambah. Boleh.
Terus itu Nabi mengatakan baik-baik orang itu yang lebih baik dalam membayar hutangnya. Ya, hutang lebih baik ditambahi tadi. Jadi melebihkan pembayaran hutang dari hutang yang dihutangi, yang dipinjami itu boleh. Malah dikatakan itu sebaik-baik orang membayar hutang itu begitu. Apalagi Brosur halaman 4 masuk ke 5. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddallahu alaika. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual belimu. Dan apabila kalian melihat orang yang mencari barang yang hilang di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu. Pertanyaan, di brosur tadi di situ dituliskan, dan apabila kalian melihat orang yang mencari barang yang hilang di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu. Apa itu maksud? Apa itu dimaksudkan seperti mengumumkan berita kehilangan? Karena saya mendapati di masjid lingkungan saya itu sering ada pengumuman tentang barang-barang yang hilang. Itu bagaimana Ustaz? ya begitu itu kok, bagaimana Nabi ya? Ya diumumkan lah, pengumumannya bagaimana waktu itu? Itu sebenarnya pendidikan bagi kita. Yang masjid itu rumah Allah. Lah kok ada sandal hilang, ya berarti ada maling masuk ke masjid itu. Seharusnya orang masuk ke masjid itu dengan rasa takut kepada Allah. Ya, jadi tidak ada barang hilang di masjid. Ya, maka kalau ada orang kalau barangnya hilang di masjid, ya, moga-moga didoakan mudah-mudahan tidak dikembalikan oleh Allah. Maksudnya supaya orang datang ke masjid itu menjaga barangnya sendiri-sendiri jangan sampai hilang. Ya, jaga jangan salah tangkap ning masjid ora enek maling terus kamu ndokok barang sak-sake. Ya. Di masjid dah ada sepatu baru woy, taruh di depan masjid, ini tinggal mlebu ning masjid tak enek. Nah, akhirnya hilang. Ya. Itu maksudnya yang punya barang itu juga supaya menjaga miliknya jangan sampai hilang. Bab tadinya sebetulnya orang mencuri ada beberapa sebab. Kalau sekiranya barang yang akan dicuri itu sulit atau tidak memungkinkan, dia tidak akan nyuri. Mencuri itu kadang-kala karena ada kesempatan, dia butuh, ada kesempatan. Ya, dia tidak punya, ada butuh. Dan kesempatan mudah diambil, akhirnya setan membujuk. Dah ambilin aja. Ya, maka kalau masing-masing menjaga diri, barangnya yang datang ke masjid supaya tidak hilang, ya, dah dijaga sendiri jangan sampai hilang. Nah, orang kalau masing-masing yang punya barang itu menjaga diri, orang yang mau mengambil barang itu juga susah. Kesempatannya tidak ada, karena kesempatan tidak ada mungkin ya tidak akan mengambil, tidak ada kesempatan. Jadi maksudnya di masjid itu jangan sampai ada hilang. Jadi di masjid itu ya dilarang orang jualan di masjid, dilarang. Kalau orang jual di masjid mudah-mudahan tidak beruntung. Dan dilarang juga ya colong jupuk mencuri di masjid juga dilarang. Ya, dalam arti apa nek nyuri di luar masjid boleh. Ya dah, di masjid itu rumah Allah harusnya steril dari kejahatan-kejahatan itu. Maka supaya tidak kehilangan barangnya dijaga sendiri. Jangan sampai hilang. Ya.
Nah, bagi orang yang datang ke masjid itu mestinya ada rasa takutnya kepada Allah, ini di rumah Allah kok mencuri. Gitu. Nanti datangmu ke masjid itu bukan untuk beribadah, bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi untuk mencuri. Bukan karena Allah, bukan karena manusia. Golek limpene manusia, itu kejahatan. Maka supaya tidak terjadi, ya dijaga masing-masing miliknya, dijaga sendiri-sendiri. Jangan ada kesempatan orang yang tadinya tidak berminat mengambil, tapi karena merasa ada kesempatan, setan membujuk untuk mengambil tadi. Apalagi tentang jual beli, saya seorang petani, setiap panen hasilnya sering saya jual pada penebas, dan sebelum terjadi kesepakatan harga, penebas sudah melihat sendiri padi yang akan dibeli. Setelah itu penebas memberikan harga dan terjadi kesepakatan harga dan saya diberi panjer. Setelah waktu panen tiba, penebas tersebut memanen padi yang dibeli itu, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diprediksi. Hasilnya lebih sedikit dari apa yang diprediksi, sehingga penebas tersebut mengurangi dari harga yang telah disepakati. Saya petani tidak mau untuk dipotong atau dikurangi karena sudah kesepakatan harga dari awal. Bagaimana sikap saya tersebut, Ustadz, yang tidak mau untuk dikurangi dari harga kesepakatan? Ya enggak apa-apa, sudah kesepakatan kok dikurangi. Kan diminta tadi, minta dikurangi. Oh dia minta kalau kamu boleh ya enggak apa-apa, boleh. Kalau kamu tidak boleh ya tidak salah. Ya enggak? Oh namanya jual beli, udah suruh lihat dagangannya. Nah mungkin si penebas tadi, karena saya baru sekali ini menebas, baru belajar. Ya enggak? Belum pengalaman, sehingga taksiran saya salah kan. Bisa juga kan? Taksirannya salah. Ya salah kan salahmu, bukan salah saya. Udah kesepakatan harganya sekian ya kamu bayar sekian. Nah orang sekarang ya kadang-kadang susah dipercaya. Jangan kono ngomong rugi jane untung. Menguntungnya kurang akeh terus ngomong karo yang ditebas tadi loh. Ternyata tak timbang beda. Tak perkirakan ya sawahnya akan ketemu 1 ton ya tiba cuma setengah ton, bisa juga itu. Untungnya kurang akeh bisa. Maka itu namanya dah jual beli ya. Nah, memang yang lebih tepat kalau jual beli aja pari jeneng ajek ning sawah kuwi. Diunduh sik, nah terus ditimbang baru dibeli. Nah, barang saya ini pari saya 2 ton apa setengah ton, kamu beli harganya sekian. Nah, itu paling tepat. Tapi umumnya penebas ya gitu, lihat dulu sawah. Terus dia sendiri yang menaksir, oh ini tebas harga sekian. Yang menjual juga boleh, ya sudah terjadi transaksi jual beli. Tapi yang lebih tepat lagi ya memang diunduh dulu parine. Jual dulu, terus jual beli, jual pari, ini pembeli pari. Ditimbang ada berapa ton, ya, sejumlah timbangannya itu sejumlah berapa, beratnya dibeli seharga umumnya berapa, itu pas. Tapi kalau taksiran ya bisa meleset, bisa rugi, bisa naik untung gitu. Tapi karena udah kesepakatan umumnya jual beli seperti itu ya udah. Kamu boleh aja, tidak boleh dikurangi, boleh saja. Apalagi hutang piutang yang mengandung riba itu yang seperti apa? Kalau saya punya hutang di bank konvensional, apakah ada ribanya? Yang kedua, kalau kredit motor ada ribanya apa tidak? Nah iso tuku rasa kredit. Ya. Jadi riba itu ada yang menafsirkan riba itu kelebihan dari peminjaman itu riba. Ya tak? Tapi tadi Nabi tadi juga meminjam pengembaliannya lebih banyak. Riba apa tidak itu? Tidak.
Nabi malah nyaur sing pas kuwi kok reneng. Ya, adanya lebih baik berarti lebih mahal harganya, berikan tidak apa-apa. Boleh. Nah, itu orang yang punya utang lebih baik. Sebaik-baik orang yang utang itu yang membayarnya dengan lebih baik. Ya, utangnya unta kecil dijari unta besar, boleh. Berarti kan lebih itu. Tapi tidak ada perjanjian di depan itu atas kerelaan yang hutang tadi membayar lebih daripada hutangnya, itu tidak riba. Boleh. Nah, kecuali kalau kesepakatan dijanji utangnya segini membayarnya sakmene lah, itu yang tidak boleh begitu. Ya. Yang baik itu ya kalau utangnya 1.000 ya baliknya 1.000. Ya, 1.000. Tapi kalau utang 1.000, apalagi dia utang tadi untuk usaha. Untuk usaha. Nah, tidaklah ada hasilnya. Karena saya sudah diutangi sehingga saya bisa berusaha ini, uang saya yang tadinya sekian, alhamdulillah dengan usaha ini saya tambah menjadi sekian. Saya tambah ini ya dari orang yang meminjami hutang pada menghutangi saya tadi. Lah dari itu karena rasa terima kasih, dah hutang saya kemarin sekian tak balikkan sekian, tak tambah sekian. Itu boleh. Ini itu sebaik-baik orang membayar hutang seperti itu. Sudah ditolong sehingga kamu bisa usahamu lancar, ada untungnya. Nah, sebagian untung dari yang kamu peroleh itu berikan pada yang meminjami kamu tadi. Itu tidak salah itu dan tidak riba itu. Nah, kalau riba itu misalnya ditentukan di depannya tempat. Untungnya wirung genah wis ditentukan. Ya. Utang 1 juta nanti kembalinya 1.200.000 ya. Nah 200-nya riba. Tapi kalau pinjami dah untuk usaha tadi ternyata kamu dapat untung. Untungnya banyak. Pinjam uang 1 juta kamu jalankan untungnya uangnya tadi jadi 1,5 juta. Untungnya setengah lah. Nah yang 2,5 250 kamu berikan yang meminjami itu tidak riba. Boleh. Nah, umumnya kalau kamu ke bank-bank itu tadi ya, udah wis dihitung sik ngarep. Tangi sampeene ya, kamu nanti bayarnya sekian. Ya. Itu mbok usaha apa mbok orang nggo usaha, sing penting kamu utang sekian kamu bayar sekian. Lain lagi kalau untuk usaha bagi hasil misalnya ya. Hasil itu boleh ditentukan bagi hasil ya. Untungnya berapa? Ya, kalau ada untungnya nanti 60-40. Saya yang menjalankan uangnya, nanti kalau ada untungnya 60% untungnya untuk saya. 40% untuk kamu yang nitipkan uang tadi. Ya, boleh. Atau kesepakatannya sudah nanti kalau ada untungnya 50-50. Yang mempunyai uang juga 50%. Yang diutangi 50% itu boleh, namanya bagi hasil. Bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil begitu modalnya harus kejujuran. Kalau tidak jujur nanti hasilnya ngomong orang hasil. Nah sekarang mencari orang jujur itu tidak gampang. Orang jujur itu tidak gampang. Ya gitu ya. Riba itu menentukan ada untung di depan, itu padahal minjam itu belum mengembalikan disuruh bayar bunga. Lah bunga itu riba. Tetapi tidak setiap riba itu mesti bunga. Maka Allah mengatakan orang jual beli itu ada bunganya apa enggak? Ada bunga, ada untung, ada tambahan, ada enggak orang jual beli? Boleh. Nah, dulu orang menyamakan jual beli itu sama dengan riba. Maka Allah turunkan ayat ya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli walaupun untungnya mungkin 100% dan mengharamkan riba. Jadi kalau jual beli mbok untung berapapun tidak
tidak riba. Kamu misalnya kulaan barang, ya, harga kulaannya 200.000 rupiah, kamu jual laku 500.000 rupiah. Jadi bunganya berapa? Nah, 300.000 dua malah lipat itu, ya, tidak salah, tidak dosa. Tapi kalau kamu mau meminjam uang, saya pinjam uang 1 juta rupiah, nanti saya kembalikan 1.200.000 lah, 1.200.000 itu yang riba. Tapi kalau kamu mau pinjam uang 1 juta untuk usaha, setelah dapat untungnya kamu usahakan tadi, kamu berikan pada dia 500.000 karena untungmu 1 juta, itu tidak riba. Kamu jual beli dan jual beli dapat untung. Untung bisa dikatakan dapat laba, boleh dikatakan dapat bunga. Tidak salah. Maka orang yang jual beli itu halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan kamu jual beli, untung berapapun dihalalkan, asal tidak ada unsur-unsur penipuan. Ya. Tidak ada unsur penipuan. Ridho sama ridho tidak ada unsur penipuan, itu halal, tidak riba. Nah itu. Nah, kalau riba itu kamu membayar apa? Beri bunga, meminjam kok ditambah bunga. Nah, tadi lain. Minjam mengembalikan pokoknya aja malah naik saya. Kalau yang meminjam itu memang tadi saya katakan meminjam itu asalnya ta'awun, tolong menolong. Orang ini meminjam untuk keperluan ini, tidak ada, kamu tolong. Nanti kalau ditagih sulit kan memang tidak ada, itu malah suruh mengurangi. Ya, mengurangi pinjamannya. Sudah, tidak usah kamu kembalikan semuanya, kamu kembalikan separuh saja, itu boleh. Coba hadisnya halaman berapa tadi dibaca itu? Yang Nabi memberikan isyarat balik ke separuh tadi loh. Halaman berapa? Tapi syarat dengan jarinya kembalikan separuh. Tuh yang berhutang tadi, ya, bayarlah hutangmu karena sudah diberi. Halaman 6 masuk ke 7. Ya, coba dibaca. An Abdillah ibn Ka'b ibn Malik an abihi annahu taqadabna abi hadrata dainan kana lahu alaihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi fa kharaja ilaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kasafa sijfa hujratihi wa nada Ka'b bin Malik faqala ya Ka'b faqala labbaika ya Rasulullah fa asyara ilaihi biyadihi antu isyatra min dainika qala Ka'bun qad fa'altu ya Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kum faqdihi rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya bahwasanya ia Ka'ab bin Malik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrat di masjid dan suara mereka keras sehingga terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas kepada mereka dan beliau membuka tirai kamarnya lalu memanggil Ka'ab bin Malik. Beliau bersabda, "Hai Ka'ab." Ka'ab menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Kemudian beliau berisyarat dengan tangannya, "Ikhlaskanlah separuh dari hutangmu." Ka'ab menjawab, "Baiklah, aku laksanakan ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abi Hadrat, "Berdirilah dan bayarlah hutangmu." Nah, Ibnu Abi Hadrat itu yang punya hutang. Ka'ab yang dihutangi. Ya. Nah, ketika itu tagih nagih, kemudian Rasulullah mendengar orang nagih hutang tadi. Kita sing ditagih hutang itu memang keberatan, memang ekonominya sulitlah, agak keberatan. Keberatan bukan berat menyaurnya, enggak, untuk membayar itu tidak ada. Ya, sedang dalam keadaan sulit lah ekonomi. Maka dalam hal ini Rasulullah menyerukan dengan isyarat jarinya, kamu tagih aja suruh bayar separuh.
separuh dari yang kamu hutangkan. Ya, hanya kamu mau ya. Nah, terus yang hutang tadi, ya, yang hutang karena sudah dikurangi, dipotong, suruh bayar separuh aja, maka bayarlah hutangmu separuh. Karena sudah diberikan keringanan separuh. Nah, yang dihutangi mau dibayar separuh mau. Nah, itulah namanya tolong menolong. Jadi kalau memang dalam keadaan sulit, aja malah saya tidak mau tahu, pokoknya utangmu semene ikut tambahannya semene, lah tidak mau tahu tidak boleh. Ya. Ada unsur riba nanti. Kalau memang tolong menolong, sekarang kebetulan yang kamu utang itu dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sulitan, membayar pokoknya saja susah lah, kok apalagi buat tambah bunga. Dah malah pokoknya aja suruh bayar separuh. Nah, yang hutang ini karena sudah diberi keringanan, tidak usah nambah bunga, malah bayarnya suruh bayar separuh pokoknya supaya segera dibayar. Sudah. Akhirnya yang membayar tidak merasa diberi keringanan, ya dah, dimanfaatkan diberi keringanan. Nah, yang dihutangi karena Rasulullah memerintahkan membayar separuh karena yang kamu tagih itu memang dalam keadaan kesulitan, ya, suruh bayar sebanyak utang itu memang sulit betul, tapi coba kamu potong separuh, beri keringanan. Nah, kalau bisa berarti kan jalan, itu namanya tolong menolong, ta'awun itu. Boleh kalau begitu. Apalagi saya seorang pedagang jajanan sekolah. Pernah terjadi beberapa kali anak TK membawa uang Rp5.000 dan aku tanya, beli berapa dek? Beli 5.000 pak. Lalu saya kasih jajanan dengan takaran harga 5.000. Lalu orang tuanya enggak terima dan mendatangi saya. Dia bilang, tadi beli berapa pak? Tadi katanya bilang beli 5.000 bu. Enggak loh pak, bilangnya cuma 2.000. Aku tanya anaknya, tadi bilang 5.000 toh dek, kok sekarang balik 2.000. Kamu enggak bisa bohongi anak kecil loh pak, anak kecil itu tidak bisa dibohongi. Ya sudah, ini tak balikin 3.000. Enggak usah pak, udah terlanjur kamu kasih yang 5.000. Apakah uang yang saya dapat dari kesalahpahaman seperti itu jadi berkah? enggak. Mungkin ya, anak kecil tadi disangoni 5.000. Terus nggo jajan 2.000. Terus kamu tanya, "Bawa uang berapa, Dek?" 5.000. Lah rumah kamu 5.000 nggo tuku kabeh. Terus dijoli dagangan seharga 5.000. Padahal maksudnya anak tadi sangoni wong tuane 5.000 ning kon nggo jajan mung 2.000. Nah, terus kamu gandeng ben payu dagangane 5.000 kei dagangan kabeh. Gitu kan? Nah, besok lagi kalau nak tanya ya hati-hati. Hati-hati. Aja ditekoni sangu pira, Dik? Sangune 5.000, terus diselonge kamu. Padahal yang dimaksud membelinya dagangan itu hanya 2.000. Terus 5.000 mbok kei daganganmu kabeh. Ya, seharga 5.000. Lah wong tuane kaget. Nah, biasanya nek tak sangoni 5.000 itu mulih jek nggawa duit. Ya, dijajanke 2.000 biasanya. Lah kok kabeh diwehke. Nah, itu kamu salah paham itu ya. Lain waktu dihati-hati, gitu ya. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus penipuan yang berantai. Contohnya first travel, My Seven Diamond, investasi yang ternyata bodong dan penipuan-penipuan lainnya. Bagaimana pertanggungjawaban kita sementara kita sendiri kena tipu? Upline terhadap downline dan sebaliknya yang jumlahnya tidak sedikit. Contoh lain gingseng, semut ngangrang dan lain-lain. Ini mohon nasihatnya. Nasihatku, mulane kamu jangan mudah ditipu.
Ya. Jangan mudah ditipu. Ya ta? Orang berusaha menipu silahkan, tapi kamu jangan mudah ditipu rak wis ta. Nah kalau udah tipu menipu tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Orang menipu itu dengan kebohongan toh. Ya. Bohong itu dosa. Kalau orang Islam ngomong yang betul. Ya toh? Ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida, berkata-kata yang lurus yang benar. Ya, wa iyyakum wal kadziba. Awi sifat bohong. Fa inal kadziba yahdi lal fujur. Bohong itu pangkal kejahatan. Inal fujur yahdi dinar ilan nar. Bohong itulah yang membawa kamu ke neraka. Maka jangan suka bohong. Ya ta? Sing supaya anggere sekarang golek duit angel, nek dipamer-pameri gampang, entuke untunge kok akeh men gampang, kuwi mesti penipuan. Hati-hati maka. Ya ta? Berapa dulu yang nanam ginseng itu? Ya, nanti didol ke sawah, nggo investasi ginseng. Akhirnya kapusan. Ya. Ya ta? Tanya warga ente ya banyak yang kena ginseng dulu itu. Karena ginseng yang ditanam ini bukan ginseng obat tapi ginseng sayur. Ya, wes apayu. My Seven Diamond ya gitu. Ya. Seven Diamond di sana. Barangnya itu di luar negeri. Punya cuma lewat internet, lewat anu itulah. Nanti kalau bayar dulu kan nggak salah bayarannya 2 juta apa 3.500.000 sampai kalau nanti bisa menutup seharga itu nanti akan dapat emas apa berapa gram. Kalau tidak bisa menutup, tidak bisa melanjutkan, nanti dikembalikan 75%. Nah ternyata tidak bisa meneruskan, ya mau diminta kembali, jawabannya perusahaannya pindah dulu di Amerika, sekarang pindah di mana? Wis goleki ra iso. Mula tuku sing nek cara Islam ya tuku barang iki barange ndi duwite dah. Ora bakal kapusan, ini barangnya. Nyor barang, nyor duit gitu loh. Nah. Ya dah. Nek tertipu itu dosa apa tidak? Ya, sing dosa sing ngapusi apa sing dihapusi? Nah, sak bejo-bejone wong sing ngapusi, si bejo sing dihapusi. Ya. Dihapusi rugi ya jenenge kapusan ya rugi, tapi kamu tidak dosa. Dengan kapusan itu pengalaman ben hati-hati sunah aja gelem dihapusi neh. Ya, aja gelem dihapusi. Wong ada kok orang jual minjam mobil, gitu. Disilih, gandeng wis kenal, disilih gitu, mau mobilnya disilih ngerti ora dibalekke dijual, ya sesuai ora dibalekke dijual, digadekke apa didol wae, itulah. Lah kenapa kamu lepaskan? Karena konco, wis apik ya wis kenal, masa disilih mobil ra entuk. Nah, gitu. Silih ya ngapus sekarang memang itulah, ya. Nabi pernah mengatakan akan datang suatu zaman mencari rezeki untuk keluarga aja sulit kecuali dengan cara yang haram. Ya. Wong golek sing halal ya sing haram ya angel apa meneh sing halal. Nah, mulane ya model ngapusi itu untungnya besar ya, tapi itu haram. Anda dapat untung besar tapi hasil penipuan haram. Maka jual beli itu boleh asal tidak ada unsur-unsur penipuan. Ngurangi takeran, ngurangi timbangan itu haram. Ya, haram. Tuku gula sak kilo mbok longi sakon. Terus nanti di plastiki gede-gede kuwi. Ada orang beli ke warungmu beli gula 1 kilo, mbok kei sing plastik gede kuwi padahal 1 kilo kurang 1 on. Ya ta?
Lah kurang saon itu tukune sekilo mbok kurangi 1 on ya ora krasa ta jane. Tapi itu penipuan, halal apa haram? Haram itu. Rezeki yang kamu dapat ya, keuntungan gula 1 on tadi itu haram. Nah kalau yang haram-haram nanti kamu masukkan ke perutmu untuk beli nasi, beli hasil yang haram, haram masuk surga. Di samping itu kalau kamu biasa makan yang haram, doamu tidak dikabulkan. Apa-apanya makannya haram, minumannya haram, makannya haram, bahwa kamu dongo nganti ngiler ora dikabulke. Nah, besok hasil makanan yang haram, tumbuh daging, tumbuh darah, tumbuh susu, masuk surga haram, tidak ada tempat. Barang-barang yang haram itu tempatnya di neraka. Untungnya ketika ngapusi besar uangnya, seneng, tapi akibatnya di samping tidak mau berkah, walaupun kamu menipu 24 jutaan atau miliaran rupiah hasil tipuan, tidak akan mencukupi hidupmu, tidak akan berkah. Adanya ngerangsang aja, mas, kurang, ora cukup terus. Samping itu doamu tidak kabulkan. So kalau mati mestinya kamu masuk surga karena ibadahmu baik, sholatmu baik, ya. Tapi makananmu haram, tidak bisa masuk surga. Ya. Hasil penipuanmu tadi tidak bisa untuk menutup. Maka orang Islam itu, ya, Nabi katakan wajib. Kamu berbuat jujur itu wajib, bukan sunnah, wajib. Alaikum bisyidqi, wajib. Menjauhi yang bohong juga haram. Ya, wajib itu. Kalau bohong haram, menjauhi wajib. Wa iyyakum wal kadziba. Nah, betul-betul jauhi sifat bohong. Jauhi akan bawa kamu ke neraka. Jujur bawa kamu ke surga. Nah, itu kan. Ya, hati-hati. Apalagi yang lain. Di dalam Rasul halaman 1 terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang berlaku mudah dalam jual beli. Bagaimana dengan seorang penjual yang menjual barang dengan harga yang tidak pasti? Itu termasuk mudah dalam jual beli apa tidak, Ustaz? Sehingga pembeli harus menawar, bahkan pembeli tidak tahu harga pasnya, cuma kira-kira. Harga pasnya ya kalau sudah cocok dengan penjual tadi pas. Ya. Jual dagangan ditawarkan boleh enggak ta? Boleh. Mbok saiki mbok tawarke apa enenge mesti tetap isih ditawar. Ya, kamu beli kulaanmu beli 100.000, mbok tawake didol ya 100.000 pas ki mesti ditawar. Mbok kowe sumpah ta wis. Demi Allah kulake 100 tenan. Mbok sumpah demi Allah wong tuku ora percaya. Aneh, ya aneh kok. Kulake 100 didol 100, lha kowe entuk apa? Masa wong dodol ra entuk apa-apa kerja bakti kowe. Nah, mula tadi jangan toh orang jual itu banyak sumpah. Tidak ada baiknya. Mungkin sumpah itu mempermudah lakunya dagangan. Tapi orang yang dagangannya laku karena banyak sumpah tadi tidak ada berkahnya. Serasa sumpah-sumpah. Ya. Ya, sing penting aja goroh. Misalnya kamu menjual barang tadi kulaannya 100. Kamu jual tawarkan 150. Bohong apa enggak itu? Enggak. Tunggu, Mas, ini harganya berapa? 150, Mas. 150. Ya udah, memang harganya kamu jual maunya 150 terus ditawar. Ya. Ini 120 piye? Nah, karena kowe entuk apa ora, maka harga pastinya kalau penjual sudah membolehkan itu berarti harga pastinya sekian itu. Lah, nek kulaane 100 wis dinyang 120, kamu mengatakan, ini kulaane wis rong etuk, kulaannya aja 130 kok dinyang 100, lah bohongnya di situ. Ya. Mula kok lah tekon wong mau beli kok tanya kulaane pira? Aja mbok jawab. Jawabanmu kamu mau beli,
atau mau jual, gitu. Kowe beli apa rekulaan gitu. Nah, wong beli iki tinggal barangnya ini harganya sekian, kamu mau beli apa tidak? Perkara menawar boleh saja, tinggal yang jual tadi ditawar dagangannya boleh apa tidak. Asal tidak bohong. Dijual beli asal tidak ada unsur kebohongan. Bohongan itu tidak hanya harganya saja, termasuk barang yang jelek katakan jelek. Kalau barang baik katakan baik, jangan sampai yang jelek dan yang baik dicampur menjadi satu dikatakan baik semua. Maksudnya tujuannya supaya yang jelek pun laku dengan harga yang baik tadi. Kemudian barang cacat di sini dheweke aja dimor karo sing apik. Dalam hadis tadi sudah ada halaman berapa tadi? Ya, jangan menjual barangnya. Ini supaya disisihkan, yang jelek kumpulkan yang jelek, yang baik kumpulkan yang baik. Yang jelek dijual sendiri, ini harga karena ini jelek harganya sekian. Jeleknya apa? Karena ada cacatnya. Kalau ini tidak ada cacatnya harganya sekian. Nah gitu lah. Pokoknya kalau jujur, ya, lawang jualnya kadang-kala dodol dele dicampuri kerikil eneng. Perlunya apa kerikil dicampuri dengan dele itu? Timbangannya ben bot. Lah orang tadi maunya beli dele, lah kok nimbang watu. Ya, maka timbangannya berat karena dicampuri sengaja dicampuri kerikil yang gedene sak dele-dele iki campurke diaduk dadi siji. Ya. Harusnya kalau kamu memang baik supaya orang pembeli itu tidak kecewa, kalau ada kerikilnya malah diambili, dibuang. Orang kok malah dicampuri. Jadi yang mencampuri barang jelek dengan baik tadi itu curang, dosa. Hasilnya tidak berkah. Di samping itu dosa. Sudah. Halaman berapa tadi yang jangan kamu campurkan yang jelek dan yang baik tadi? Ayo dibaca. Halaman 2 yang paling akhir. An Uqbah bin Amir qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muslimu akhul muslimi wa la yakhillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Tidak halal bagi orang Islam menjual suatu barang yang ada cacatnya pada saudaranya kecuali dengan menerangkan cacatnya. Ya. Artinya cacat itu katakan ini cacat. Mungkin cacat tapi dia seneng kelirnya. Misalnya beli batik, kelirnya jangan apik, tertarik tapi ada cacatnya. Kamu katakan, ya ini mengapik, ini naik watu, ini ya boleh. Ini tak tunjukkan, ini cacatnya ada di sini. Kalau orang jual kan malah ada itu sih kain BS loh, barang sotiran. Nah, artinya kamu mau beli yang disotir itu karena tertarik dengan kelirnya atau warnanya boleh juga, tapi si penjual wajib menunjukkan cacatnya itu. Jangan kecewa tadi bawa pulang lah kok ada cacatnya, maka ditunjukkan. Aja malah cacatnya ditutupi, didelik-delik ya. Kemudian ditambah halaman 3 yang paling bawah. Ya. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Rawahul Bukhari. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli diperbolehkan memilih atau melanjutkan atau membatalkan jual beli itu selama belum berpisah atau keduanya belum berpisah. Maka jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan keadaan dagangannya, maka jual beli itu akan diberkahi
dan apabila keduanya menyembunyikan atau menutupi dan berbohong, maka akan hilang berkahnya. Ada? Jadi wong jodoh ini barang elek kandak kelek, apik kandak apik. Ojo jangan disengaja dagangan yang jelek dicampur dengan yang baik dengan harapan nanti semuanya laku dengan harga baik tadi. Penipuan itu tidak ada berkahnya. Ya apalagi. Jadi Islam mengatur, termasuk jual beli pun diatur sedemikian rupa. Maka kalau orang menjalankan aturan Islam itu pasti baiknya, jangan ragu-ragu, pasti baiknya. Karena Islam itu memang baik. Agama Islam itu agama yang paling baik. Tidak ada yang melebihi baiknya Islam. Ya. Tapi kalau orang Islam tidak semuanya baik. Ada orang Islam yang jelek ya ada, yang jahat ya ada. Orang yang mengaku dirinya Islam tapi jelek, jahat. Nah, begitu itu malah ngelek-elek Islam. Makanya dikatakan Muhammad Abduh itu seperti itu. Orang Islam tapi perilakunya ya, nyimpang dari Islam. Orang yang tidak mengerti seolah-olah Islamnya seperti itu, jelek seperti itu. Padahal yang jelek itu orangnya. Kalau Islamnya tetap baik, manusianya yang jelek. Manusia yang jelek. Maka orang Islam itu harus menjadi contoh. Kalau kamu orang Islam, kejujurannya dapat dipercaya, janjinya dapat dipercaya, amanatnya dapat dipercaya. Jangan sampai orang Islam kok mengingkari janji. Jangan Islam kok omongnya bohong. Jangan sampai orang Islam kok khianat. Itu semua ingkar janji, bohong, khianat itu bukan orang Islam, itu sifat-sifatnya orang munafik. Ya, ngaku mau Islam yang jane munafik kamu. Ya, munafik. Kalau orang kafir ngono ki malah wajar, wong kafir pantas. Lah ning ngaku Islam. Ngaku Islam kok perilakunya seperti orang kafir lah, itu yang disebut munafik. Munafik itu fit darkil asfali minanar, nanti tempatnya di neraka yang paling bawah. Maka Islam itu mengajarkan supaya orang jujur, ucapannya jujur, hatinya lurus, sehingga apa yang diucapkan dengan hatinya sama. Nah, kita orang ngaji harus mengerti. Ya, Jawa Islam kalau orang kok podo wae itu piye ya? Ya, apalagi? Saya mengadakan arisan beranggotakan 30 anggota. Sekali setor 1 juta rupiah. Salah satu anggota ada yang usul, setiap yang sudah dapat menambah 30.000 untuk dikasihkan pada anggota yang dapat arisan nomor 2 nanti, dan selanjutnya seperti itu terus. Untuk yang dapat pada urutan nomor 3 berarti mendapat 30.060.000 rupiah. Yang saya tanyakan, uang tambahan yang 60.000 itu hukumnya bagaimana? Ya, uang tambahan itu apa itu? Untuk apa? Karena mungkin dapatnya lebih akhir. Ya, untuk apa? Nah, kalau memang disepakati bersama ya tidak apa-apa. Kalau ada anggota arisan ya wong arisan wonge ya mung kuwi. Ya, ada kesepakatan bersama. Pokoknya nambah itu ya. Kalau memang disepakati bersama tidak apa-apa. Ya. Nambah. Pokoknya sing kari dhewe, entuke kari dhewe. Ini dijelaskan yang paling akhir dapatnya 30.900.000 rupiah. Dapat apa itu? Tambahannya? Ya, tambahnya 900.000 rupiah. Ya, tambah 900 rupiah. Lalu memang sudah disepakati tidak apa-apa. Pakat wong kabeh meru urun itu. Ya. Mungkin karepe sing arisan mau, lah sing entuk keri dhewe, ya ta? Keri dhewe mungkin duwite wis rapati payu. Ya, sing sik dhewe mungkin harganya barang-barang masih murah. Saya suwe duwiti saya ora payu. Ya ta? Saya suwe saya ora payu. Lah sing entuk keri kok wis duwite ora payu, nah mula sing nek arisane nggo arisan standar barang malah apik. Ya. Arisan standar barang aja duit.
Ini sudah dulu ada arisan sepeda motor itu bagus itu tuh. Sepeda motor, pokoknya arisannya sawah sing itu sepeda motor mereknya Ajek. Nah, arisan kedua sepeda motor lagi. Urunannya ya malih. Anggere urunannya sepeda motor harganya naik ya naik. Pokoknya sing itu arisane pulang bawa sepeda motor. Merek yang sama. Nah, so nek sepeda motor harganya merosot ya urunannya sithik. Ya, urunannya sithik. Dulu sepeda motor harganya 12 juta, barang saiki wis sepeda motor wis akeh macamnya saiki mau harganya tembal 8 juta ya malah urunan wong sithik to. Nah, jadi ada ukuran standarnya barang yang sama, mereknya sama, barangnya sama. Maka itu urunan uangnya bisa pasang surut, disepakati bersama tidak salah ini. Apalagi Ustadz, dulu sepertinya saya punya hutang sama sopir mobil online, tapi saya sekarang sudah tidak tahu alamatnya atau nomor HP-nya karena HP yang dulu sudah saya jual. Lalu kemana saya harus bayar utangnya? Tapi ya ora ngerti no, wong sepertinya. Sepertinya saya punya hutang. Kowe ya ragu toh, sepertinya saya dulu masih punya hutang. Ya kamu hutang apa dak sepertinya kaya-kaya aku ndek hutang ragu toh kamu sendiri. Sing ngutang wae ragu apa ditekokke sing ra hutang. Ya kalau memang kamu merasa punya hutang betul, ya dah diusahakan. Sauri. Ditekokke alamate kancamu sing andike. Ya alamate ngendi? Wong online dalang ketemu ya kancane do kenal. Darane yang ngelumpuk. Oh sekarang udah enggak sudah enggak ikut online itu lah ya sekarang kemana? Sekarang jualan apa sekarang? Ya diusahakan digoleki. Kalau bisa. Apalagi Ustadz, saya seorang istri selama berumah tangga yang mencari nafkah istri, suami nganggur, tak pernah mencari nafkah sama sekali. Padahal suami orangnya gagah, sehat, kuat, tapi dia sombong hanya mengandalkan harta warisan orang tuanya dan membanggakan harta warisan tersebut. Selama berumah tangga, justru harta istrilah yang dijual untuk tambahan biaya hidup. Setiap dia jual milik istri, jawabnya, punyamu itu dulu yang dijual, nanti tak ijoli. Setelah harta istri habis, harta dia nggak laku dijual. Alasannya macam-macam. Karena suami bersifat munafik dan ucapannya selalu bohong, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya nggak kuat. Akhirnya saya mengajukan gugatan ke pengadilan agama setempat. Pengadilan agama mengabulkan gugatan saya. Pertanyaan, apakah saya wajib menagihnya Ustadz? Karena orangnya licik dan kata-katanya selalu tak bisa dipercaya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon tausiahnya. amun di bojo gagah ya ngono kuwi. Bojone gagah ora tau ngkai mangan ning gagah didelok gagahe ra wis. Nek gagah saya tua gagah ilang. Lah dhisik tak delok gagah mbok ora tidak diberi nafkah aku nyawang gagahmu wis lega. Nah saiki ora gagah kaya dhisik. Karena sekarang sudah tidak gagah. Nah, sekarang kamu harus memberi nafkah saya. Lah kok kamu tagih itu lah dulu dia membelanjakan, kamu membelanjakan apa diutang niate utang apa memang kamu bayarkan hartamu sendiri kamu gunakan untuk kebutuhan hidup keluarga tadi. Ya. Kalau memang kamu sendiri ya sudah. Ditagih, suamimu ditagih, aku ora rumangsa ngutangi. Ora rumangsa utang kowe kok. Lah kamu membelanjakan hartamu sing ngakon sapa?
Ya. Nah, untuk kepentingan anak, untuk kepentingan suami, untuk kepentingan ya sudah. Nanti kalau tidak dibayar ya tidak apa-apa. Manusia kan tidak apa-apa. Kamu minta cerai ya tidak apa-apa, boleh saja. Ya. Maka itulah Rasulullah menganjurkan kalau mencari suami, mencari jodoh apa suami atau istri, aja ndelok gagahe, aja ndelok ayune. Ya, yang dilihat apanya? Agamanya. Ya, mujane agamane apik, tekun, salate sregep, puasa ya sregep, ning ora bagus, ora gagah. Ning suami saya gagah, ora tau salat, ora tau mblonjo ning gagah. Nek ndelok gagah iku ora wis lumayan. Nah, dan maka cari itu yang agamanya kuat. Itu yang membawa kamu ke surga. Kalau mencari hanya gagahnya, cantiknya, kayanya, yang tidak agamanya, itu yang membawa kamu ke neraka. Ya sudah, kalau kamu masih kuat, dipertahankan terus itu ya boleh. Daerah kuat minta cerai itu hakmu. Tapi kalau suami tidak memberi nafkah istrinya, tidak memberi nafkah, saya katakan tidak memberi nafkah, itu dolim. Ya, apalagi ada tidak memberi nafkah, itu dolim. Ya, suami yang dolim itu tidak disukai Allah. Ya, tapi karena dia gagah, ya, yang membuat gagah itu siapa? Allah. Maka kalau bercermin itu suruh ya, berdoa, Allahumma khasalta kholqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, Engkau yang memberikan gagah rupaku ini, cantik rupaku ini, percantiklah, pergagahlah akhlakku. Jadi saya agamanya apik gitu loh. Agamanya kuat. Kalau suami faham bahwa memberi nafkah itu suatu kewajiban, kok tidak memberi nafkah, dia merasa dosa. Maka dia tidak mau dosa karena akibat dosa itu bahaya. Ya, nah, memberi nafkah itu pun tidak menurut di luar kemampuan. Kemarin kewajiban suami itu sudah dikeluarkan juga brosur ini. Menurut kemampuan saja. Sampai masalah makan, kalau kamu makan, istrimu tidak makan kok tidak kamu beri makan, dosa. Maka beli makan istrimu kalau kamu makan. Beri pakaian istrimu kalau kamu beli pakaian. Jadi ada makan dipakan sendiri, beli pakaian dipakai sendiri, istrinya nggak pernah diberi pakaian, nggak pernah suruh makan, kon golek dhewe lah, itu dolim. Ya. Maka kalau yang kamu katakan tadi, kalau memang sudah tidak kuat ngelateni ngopeni suami walaupun orang gagah ngopeni bae buagah ning mangane akeh, betul akeh ora tau mengke nafkah, kok wis ra kuat mbok selehke boleh. Minta cerai kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama, tidak mencium baunya surga. Tapi kalau alasannya suami tidak pernah memberi nafkah, kamu sudah tidak kuat menafkahi suami tadi, boleh, itu tidak salah. Gugat cerai boleh itu. Karena suami tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, malah dibebankan kepada saya sebagai istri. Saya sudah tidak kuat lagi, boleh itu kamu gugat cerai, tidak salah. Ya, itu pelajaran bagi yang lain-lain. Ya, sing rong de suami kuwi. Nanti kalau suami aja mbok delok gagahe tok, agamane piye? Ibadahe piye, salate piye, lah gitu. Maka katakan Nabi kan, orang itu tidak bisa menjadi baik kalau tidak paham tentang agama. Sudah. Jadau gagah, cantik, nek ora paham agama, ya ora apik. Ndak bisa menjadi baik, ndak bisa. Karena sudah merasa cantik, ndak paham tentang agama, nyambut gawe rekoso, akhirnya jual kecantikannya saja. Jadi laris karena di wajah cantik tadi ya. Ya, maka itulah apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Nabi mengatakan, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang tidak paham tentang agama, jangan harapkan baiknya. Kalau Allah menghendaki kebaikan seseorang, maka orang itu difahamkan tentang agamanya. Berulang kali saya terangkan ya di akad pagi ini.
Maka supaya orang menjadi baik, kalau cari istri yang baik, suami yang baik, yang paham tentang agamanya. Kalau nggak paham, nggak mungkin. Jadi apapun tidak akan jadi baik. Apalagi? Ini tadi istri menggugat, Ya. kemudian gugatannya sudah dikabulkan oleh pengadilan agama. Tadi kan suaminya selama berumah tangga justru harta istrilah yang dijual untuk tambahan biaya hidup. Setiap dia jual milik istri, jawabannya adalah punyamu itu dulu yang dijual, nanti tak ijoli. Karena ini sudah jatuh gugat cerai, apakah istri ini boleh menagih janjinya tadi yang mau diijoli tadi? Boleh, nagih janji boleh. Mengwigo disauri apa enggak saya nggak tahu. Ya. Ya. Uang itu dalam sek kan mau tak ijoli. Kamu minta ijolnya boleh saja. Tempat ini aku dijoli aku ora duwe. Toh jawabnya kau wis dudu bojoku kok njaluk ijol. Gitu wis diserai tadi. Nah, maka itu dah kalau begitu ya tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah.